Terus juga ada iktikaf, pesantren Ramadan. Nah, kali ini ada yang unik di tahun kita. Maka di bulan inilah kita gembirakan pula hatinya dengan satu tiket umroh gratis. Masya Allah. Itu insya Allah ta'ala. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan nikmat serta karunia-Nya kepada kita. Salawat serta salam semoga tercurah atas Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa podcast IHBS yang semoga dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kami bisa menjumpai Anda kembali dalam acara podcast IHBS yang insya Allah akan mengangkat tema-tema yang sangat menarik. Dan untuk tema kali ini yaitu terkait dengan Gebyar IHBS yang insya Allah sebentar lagi akan dilaksanakan. Dan kami tidak lupa pula untuk menyampaikan selamat menjalankan ibadah puasa bagi Anda semuanya, pemirsa IHBS TV dimanapun Anda berada. Baik pemirsa podcast sekalian, Alhamdulillah di tengah-tengah kita sudah hadir tamu istimewa dengan seragam yang khas nih, seragamnya samaan ya. Kalau satu orang lagi, Alhamdulillah dapat sepeda kayaknya ya, Masya Allah. Baik, kita sapa terlebih dahulu. Yang pertama ada Ketua Islamic Center Imam Ibnu Hajar, Ustadz Indra Hermawan MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, apa kabarnya? Alhamdulillah. Baik ya. Alhamdulillah. Dan yang kedua tamu istimewa kita yaitu dari Yayasan Dakwah Islam Cahaya Ilmu, Ustadz Zaki Mubaroh LC MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Ustadz? Alhamdulillah. Sehat. Gimana Pak Dayat? Sehat ya? Alhamdulillah. Baik, kami ucapkan terima kasih atas kesediaannya untuk bisa hadir di acara podcast IHBS ini. Dan insya Allah kita akan mengangkat satu tema terkait dengan Gebyar IHBS. Dan tidak lupa kami juga dari tim IHBS TV menyampaikan selamat melaksanakan ibadah puasa untuk Ustadz berdua. Baik, semoga ibadah kita tahun ini menjadi ibadah yang terbaik tentunya, ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kalau kita lihat di player yang sudah beredar dari Islamic Center Imam Ibnu Hajar akan melaksanakan Gebyar Ramadan ya tahun 1444 Hijriah. Ada kegiatan apa saja Ustaz yang menarik untuk Gebyar Ramadan tahun ini? Masya Allah. Menarik gak sih? Nah, kayaknya tahun kemarin juga ada Ustaz ya. Ada ya. Nah, apa bedanya gitu? Apa yang menarik dan apa bedanya dan apa yang unik gitu ya? Apa yang unik untuk tahun ini? Baik. Jazakallah khair, barakallahu fiik. Pak Hidayat, Alhamdulillah ini kita pakai seragam ini karena di awal-awal flyer kita juga kan Gebyar Ramadan warnanya coklat saja ya, coklat hijau gitu. Jadi ini menjiwai supaya gitu. Lebih mendalami gitu ya karakter Gebyar Ramadan. Nah, pemirsa IHBS TV untuk Gebyar Ramadan yang biasa-biasa ya, memang sudah pada kenal ya, pasti ada yang namanya sholat tarawih, terus juga iftar jama'i gitu kan, terus juga ada iktikaf, terus ada zakat Idul Fitri ya, terus juga ada pesantren Ramadan. Nah kali ini ada yang unik di tahun kita, tahun sekarang ini. Yang uniknya apa nih? Yang unik ini pertama ya, selain kita juga tebar iftar untuk saudara-saudara kita di SPN ya, Dakwah Sunnah Peradaban Nusantara. Daerah mana aja itu? Pertama di Nias, terus ada di Labuan Batu Sumatera Utara, nih dua-duanya Sumatera Utara, terus ada Kepulauan Meranti. Terus juga ada di Palu, Sulawesi Tengah, Kalimantan Barat, Putu Sibau, Halmahera, Maluku Utara, terus juga Alor Timur, terus juga ada Wamena sama Maroke. Jadi sekarang udah nambah satu Halmahera, jadi ada 12 dai nih, ada 9 daerah 12 dai. Apa saja kegiatan yang di sana tuh? Nah mereka tuh Masya Allah macam-macam tuh. Sebelum Ramadan aja ya model-modelnya ada yang pesantren gratis buat anak-anak yatim. Terus di Nias itu Masya Allah ada
kurang lebih setahun itu 30 sampai 35 saudara kita baru dari agama lain ya, mu'alaf. Yang konversi agama ya Ustaz ya. Konversi agama. Nah, terus juga yang sudah aja ada 350-an yang binaan tuh. Jadi total binaan ini ada kurang lebih 1522. 1522. Maaf, 1522. Insya Allah sampai akhir tahun bisa sampai 2000. Nah, terus bertambah ya, baik yang masuk Islam, baik yang belum kenal Islam dan sunnah gitu ya, terus bertambah. Nah, terus juga ada halaqah tahsin tahfiz, kajian umum, baksos, atau kayak ini iftar udah pada ngajuin nih gitu loh, iftar sekian orang iya, gitu. Maaf, bisa dipotong ini. Kegiatan tadi cukup menarik ya untuk apa namanya? Apa tadi namanya Ustaz? DSPN, dakwah sunnah peradaban ya. Bagaimana saudara muslim yang lain yang kan tentu dengan kesibukan, keterbatasan ilmu dan lain sebagainya ingin berpartisipasi dalam program ini nih. Betul. Sarannya seperti apa nih? Nah, kalau pemirsa lihat di layar kaca ya, di situ tercantum rekening ZIS, zakat infak sedekah atas nama dakwah Islam Cahaya Ilmu ya, yang di belakang nomornya itu 250 ya. Kalau sekian 250 di BSI. Nah, bisa menyampaikan dakwah sunnah peradaban Nusantara, dikasih kode dakwah sunnah atau apa ya, monggo. Dan alhamdulillah kita setiap bulannya kita mengcover 19 sampai 21 juta untuk operasional yang tadi kita sebutkan ya, 19 sampai 21 juta. Nanti insya Allah di pertengahan kita akan bacakan juga nomor rekeningnya dengan lengkap. Nah, yang unik kedua adalah kali ini ada musabaqoh hifzul Quran. Kalau eksternal sudah biasa ya Ustaz Zaki ya. Nah, ini ada musabaqoh tenaga kependidikan IHBS internal. Apa aja tuh MHQ atau musabaqoh internalnya ini ya, diantaranya MHQ musabaqoh hifzul Quran untuk tenaga kependidikan, terus juga musabaqoh MHAMAN hifzul mutun arba'in nawawi. Tapi dia untuk tenaga kependidikan, bukan untuk guru diniyah ya, bukan untuk guru umum juga. Siapa saja tenaga pendidikan itu Ustaz? Nah, siapa aja tenaga pendidikan? Teman-teman kita dari HK, housekeeping, ada yang dari driver, ada yang dari security, ada yang dari sarpras atau maintenance, ada juga teman-teman kita atau rekan-rekan kita dari Bumi, badan usaha milik Ibnu Hajar, laundrynya, yang cateringnya, ya semua. Canggih sekali nih ya. Ada lagi mutun ilmiah ya. Nah, jadi Arba'in Nawawi juga kita coba pilah ya, yang singkat-singkat, yang mudah dihafal, dan ada lagi yang menarik nih. Kali ini adalah ada CCM nih Ustaz Zaki. Cerdas, cermat, manhaj. Ya, gitu. Jadi ya kita melatih lah. Kan ilmu itu bukan hanya di catatan ya. Coba kita juga ngasah ilmu mereka tentang manhaj yang ada di hafalan mereka, yang ada di pemahaman mereka. Seperti itu. Yang menariknya lagi tahun ini ada lagi nih yang ketiga dari tadi 3 cabang kompetisi. Kayaknya biar penasaran. Benar. Jangan dibuka dulu semua. Bisa aja bapak kita ini. Kita potong dulu nih. Hadiahnya menarik juga. Nah itu dia. Kalau itu udah pasti jelas ya, hadiahnya menarik. Tapi bukan sepeda kan. Sponsornya sepeda. Iya. Baik, kita beralih dulu nih. Siap. Zaki udah nggak sabar juga ini untuk menyampaikan informasi kepada pemirsa semuanya. Ya. Baik, Ustadz, kalau di bagian pendidikan di Ramadan tahun ini apa yang akan diselenggarakan nih oleh bidang pendidikan Yayasan Dakwah Islam Cahaya Ilmu? Silakan Ustadz. Ya, terima kasih Pak Hidayat. Tadi sekilas sudah disampaikan oleh Ustadz Indra ya. Program-program dari yayasan terutama di Islamic Center di luar maupun di dalam kita internal. Nah, di bidang pendidikan kami dari yayasan mengacu dalam visi kita terlebih dahulu Pak Hidayat. Visi kita itu besar, ya, visi kita itu agung, menjadi lembaga yang sehat, maju. Bermutu, bermanhaj salaf. Kan? Dari visi yang kita sampaikan tadi, kan, itu kita membuat program yang sangat banyak sekali, termasuk yang ada di divisi-divisi kita, divisi pendidikan, divisi dakwah, divisi sosial, ya. Nah, untuk di bulan Ramadan ini di tahun 1444 Hijriah ya, kita mengadakan program yang sangat bagus sekali, yaitu sanlat
Ya, sanlat itu pesantren kilat. Oh, yes. Nah, kita sempat vakum kurang lebih 2 tahun benar. di saat pandemi Pak Hidayat. Iya. Nah, saat itu banyak sebenarnya yang bertanya di sana sini ya kan. Ustaz, ini ada sanlat lagi enggak? Ada sanlat lagi enggak? Ya. Di tahun 2019, tahun 2020 itu kita off ya. Vakum tidak mengadakan sanlat karena saat itu kita sedang Pada animonya tinggi sekali Ustaz ya. Tinggi, padahal saat itu masyarakat ataupun peserta didik dari non IHBS sudah didat ya, itu banyak yang menanyakan. Ya, alhamdulillah tahun kemarin saat diperbolehkan untuk mengadakan pesantren kilat, ya, alhamdulillah saat itu animo dari masyarakat ataupun animo dari peserta didik dari sekolah-sekolah non IHBS itu sampai kita nolak-nolak Ustaz Hidayat. Karena penuh ya, kuota Karena penuh, terbatas, ya. Ustaz, ya. Bukan karena ini ya jumlah kuota yang sangat banyak, tapi kita juga memikirkan fasilitas sarana prasarana yang ada di dalam Dan sekolah kualitas kita tentunya, kualitas pastinya. pembelajarannya Ustaz ya. Nah, tahun kemarin ya karena kita bilang sangat sukses ya untuk mengadakan sanlat dari TK, SD, SMP, SMA ya kan. Bahkan kalau untuk di ranah mahasiswa ataupun umum itu ada kegiatan tersendiri. Ya, tahun kemarin itu ada iktikaf plus ya daurah yang diisi oleh Ustadz alhamdulillah saat itu Ustadz Abu Ihsan Al-Maidani Masya Allah. Sufyan Durai dan yang lain-lain. Tadi sanlat ini kan mulai dari tingkat TK sampai ke SMA ya Ustadz ya. Ya. Itu putra-putri Ustadz, untuk putra-putri ya. Ya, untuk sanlat kategori yang kita sampaikan ataupun persyaratan yang mungkin diketahui oleh jamaah semuanya sudah kita sebar flyer kurang lebih 2 pekan yang lalu ya Ustadz Indra ya. Betul. Kita sudah sampaikan di situ persyaratan dan kategori yang diperbolehkan ikut mendaftar sanlat. Apa saja Ya. Ustadz? Kalau di unit TK ini putra putri semua Pak Hidayat. Putra-putri. Ya, putra putri semuanya TK, SD, SMP, SMA, tetapi untuk tempat khususnya di unit SD, SMP dan SMA kita bedakan Ustadz Hidayat. Jadi kalau ada jamaah yang menanyakan ini pesantren kilatnya campur ya dengan ini kholwat dan yang lain-lain, kita enggak. Jawab Ataupun bono ikhtilat gitu ya kan. Ikhtilat kita enggak ya. Nah, untuk di TK, KBTK kita ada persyaratan yang harus diperhatikan oleh calon pendaftar nih. Untuk saat ini ya mohon maaf nih para jamaah sekalian dari peserta IHBS TV sudah close Ustadz Hidayat. Sudah full. Bahkan kita tambah 10 langsung saat Cepat sekali itu gitu ya. Hanya berapa launching berapa hari itu bisa sampai kurang lebih kita sudah menghitung dari pembukaan awal sampai ini 10 hari aja Pak. 10 hari langsung Sudah closing full, untuk ya. KBTK ya. Ya, saat itu kita buka 50 Pak. Ya, betul. Indra ya. 50. Tapi sekarang sudah 62. Masya Ya. Allah. Ini karena seperti yang kita sampaikan tadi Animonya awal sangat animonya luar biasa sangat, ya. sangat besar ya. Untuk SD sendiri gimana Ustaz? Masih terbuka untuk kesempatan Ustaz? Ya, untuk SD sebenarnya sudah full juga. Ya, sudah full ya. Kalau TK tadi kita buka 50 ya, yang daftar 60 ya. Untuk SD ya sebenarnya kita buka ya sekitar 120 ya. Kita Gak sudah ada tambahan Ustaz itu kuotanya. Kita mudah-mudahan kayaknya setelah bisa podcast menambah. ini banyak nih yang apa namanya yang Betul. berminat gitu ya. Kayaknya kalau nggak bisa ya baru tahu kan, ada yang baru tahu memang gitu ya setelah podcast ini gitu ya. Ya. Ya, ini mudah-mudahan dari pendengar ataupun pemirsa IHBS TV yang ingin mendaftar nih di unit SD insya Allah masih kita buka ya. Ada kuota tambahan. Ada kuota karena kita baru memasuki 2 Ramadan ini Pak Hidayat ya. Kita akan laksanakan insya Allah di hari ke-21 Ramadan ya. Jadi pas hari akhir saat mungkin sekolah-sekolah yang lain sudah pada libur ya. Kalau kita melihat animo pendaftar Pak Hidayat ya, itu bukan dari sekolah kita sendiri Pak Hidayat ya. Dari luar. Dari luar pesertanya ya. Yang di SD ini ada yang dari Jatinegara, ada yang dari luar Jakarta Timur ya. Iya, Masya Allah. Nah, ini sudah kurang lebih 140 pendaftar sekarang ya. Kuota 120 ya. Iya. Dan ini banyak sekali manfaat ikut kegiatan sanlat ini. Saya juga ada waktu zaman dulu kecil ikut kegiatan sanlat ya. Akhirnya tertarik untuk masuk pondok juga gitu ya. Manfaatnya sebagai pemanasan Betul. bagi Abu dan Umu yang ingin memasukkan putra-putrinya di pesantren. Betul. Kalau langsung kan bisa kaget gitu ya. Tapi kalau lewat sanlat dulu, ini bisa Gambarannya. langsung gambarannya. Jadi gambaran kehidupan di pesantren seperti apa? Ya, Ya lewat sanlat, Ustaz, Betul, betul ya betul. seperti itu.
Ustaz Indra dulu pernah ikut sanlat, Ustaz? Waduh, Masya Allah, rajin tuh. Bahkan kalau kita mah yang kelas 5, 6 malah masuknya ke kategori SMP ya, Iya. Ustaz Zaki ya. Itu jadi biar benar-benar boarding gitu loh. Berapa Gitu. hari Ustaz sanlat ini, Ustaz? Ya, untuk pelaksanaan sanlat ini kita dimulai dari tanggal 21 Ramadan, insya Allah di tanggal 11, kemudian 12 dan 13. Ya. Ya. Untuk peserta, ya, untuk di TK itu dari umur 3 tahun. Umur 3 tahun 3 sudah tahun bisa ke atas ya? nih, ya kan, sampai umur 6 tahun. Ya. Nanti ada pendamping boleh Ustaz untuk berada stay di lingkungan. Ya, insya Allah. Dan kita pun juga mengembalikan format pelaksanaan dari KB dan TK ini di unit kita, Pak Hidayat. Karena di unit kita itu ada KB, ya, kemudian ada TK, ya. Nah, disesuaikan dengan umurnya, alhamdulillah, ya. Dari unit KB ataupun yang berumur 3 tahun ke atas, alhamdulillah banyak yang daftar juga. Kemudian di umur yang 4, 5, 6, ya, alhamdulillah banyak juga. Ini nggak kebayang ya anak-anak TK KB usia 3 tahun ikut sanlat 7 sekali kayaknya ya. Itu gimana panitia ini Ustaz kalau ngompol dan lain sebagainya itu. Karena kebayangnya gitu Ustaz. Karena kalau yang, ini ada pendamping seru. khusus Ustaz. Itu dia serunya. Itu dia serunya. Ada pendamping khusus Ada, ya. kita ada pendamping Ada ya, khusus. Masya Allah. Disesuaikan dengan kompetensi masing-masing, Pak Hidayat. Tapi Jadi ya- kalau untuk yang KB, Nah. ya, itu ada sendiri. Nah, Kemudian gitu. yang pengasuh ataupun pembimbing TK, ya kan, misal umur 4, 5 sampai 6 itu ada sendiri, Pak Hidayat. Jadi tidak dicampur nih, ya kan? Gitu. Ya tidak dicampur Sesuai dengan level KB. masing-masing Iya, berarti ya. betul, level masing-masing. Sesuai- yang jelas TK ya tidak mondok, Ustaz. Ya. Oh, full day Nanti ya. pendampingnya full day. juga Dari jam mondok. berapa sampai jam berapa itu untuk TK Ustaz? Kalau kita TK itu dari jam 8 Sampai jam 12. Oh, Nah, Masya ntar Allah, kita insya Allah ada sesi yang mungkin dinanti oleh peserta. Buka bersama Ustaz. Nah, itu ada event buka buka bersamanya bersama di hari terakhir. betul. Di SD pun juga ada. Kalau di unit SMP dan SMA ya pasti karena mereka menginap bukan full day. Baik, kita loncat ke unit Ya. atau level SMP dan SMA. Ya. Nah, untuk 2 level ini kan sudah remaja. Materinya apa saja Ustaz yang menarik yang akan disampaikan pada 2 level ini? Ya. Sebelum ke materi yang insya Allah akan dilaksanakan di sanlat ini, ya, untuk pendaftar ke kategori dan persyaratan umur, ya, ataupun persyaratan jenjang nih Pak Hidayat. Iya. Di SMP ini dimulai dari kelas 4 Pak Hidayat. SMP mulai kelas 4 SD. Kelas 4 SD. Masya Allah. 4, 5, 6, ya. Loh, kok ngambilnya dari kelas 4, 5, 6, ya? Karena mereka sudah insya Allah, ya, mereka sudah menuju Siap. ke akil balik, ya kan? Sudah siap untuk mondok juga, ya. Beda Pak Hidayat kalau KB dan TK itu nginap, wah, bisa jadi maknya juga ikut nginap, ya. Malam-malam pengen pulang, Pulang. gitu ya. Ya. Pulang sekarang aja gitu ya. Anter deh. Ya. Dari kelas 4, 5, 6, kelas 7 dan terakhir kelas 8 Pak Hidayat. Ya. Kelas 8 ini ya sudah terakhir untuk yang ikut di SMP Putra maupun SMP Putri. Dimulai dari tanggal 11, insya Allah masuk itu di hari Senin ya. Senin ya, ataupun di sorenya asar, kemudian kembali ataupun dijemput kembali di tanggal 13. Ya. Nah, muatan ataupun hal-hal yang insya Allah akan disampaikan oleh pemateri-pemateri saat mengikuti sanlat, ya, ini tidak kalah pentingnya Pak Hidayat. Menarik, Yang pertama ya menarik, ya, itu salah satunya adalah Al-Quran Pak Hidayat. Karena kan syahrul Ramadan ini kan syahrul Quran. Betul. Dari pagi subuh setelah mungkin sholat subuh, ya, kita tidak lupa mengajarkan dan mempraktekkan zikir paginya. Supaya apa? Karena mungkin mohon maaf nih, ya, peserta sanlat khususnya SMP ini bukan hanya dari Jabodetabek Pak Hidayat. Ada juga Ada yang dari Sumatera. Ada yang dari tahun lalu itu ada yang dari bahkan kakak adiknya, ya, Ustaz, ini kakak adik tolong dimasukkan di pondok bareng, ya, masih kelas 5 sama kelas 8 saat itu, ya. Ada yang dari Surabaya, ada yang dari Kalimantan dan yang lain-lain. Karena mereka mungkin sudah tadi yang disampaikan oleh Ustaz Indra yang pas saat awal-awal pemanasan untuk masuk ke pondok. Betul. Nah, ada yang mungkin saat pelaksanaan sanlat itu bukan hanya Quran saja Pak Hidayat. Apa lagi Ustaz?
Quran di sini ada tahsinnya, Iya. ada hafalannya. Kemudian yang paling terpenting ya kan, itu ada zikir pagi sama zikir sorenya. Itu tiap hari selama Tiap salat hari, ya, tiap diulang-ulang hari. mengingatkan kembali Mengingatkan. gitu ya. Dan kemudian adab-adab, karena kan IHBS ini program unggulan yang paling disorot adalah TAB, Ustaz. Ya, tahfidnya, adabnya di selama pelaksanaan salat juga diajarkan, Ustaz Hidayat. Adab ketika makan, adab ketika berbuka puasa, adab ketika mau tidur dan yang lain-lain, insya Allah itu akan Jadi disampaikan muatan semua. adab itu include ke dalam kegiatan harian ya Ustaz ya, di Betul. situ ya, dalam bukan Ya. hanya sekedar materi di kelas gitu, tapi memang dalam bentuk keseharian Ya. para peserta sanlat itu. Mungkin Betul. seperti itu ya kurang lebih Ustaz ya. Betul, Ustaz. Karena kita ingin punya output dan outcome yang sangat besar ya. Ketika pulang dari sanlat ini ya, kebiasaan-kebiasaan yang mungkin di rumah itu belum terbiasa dengan kegiatan-kegiatan yang baik, yang positif ya kan. Oh, kemarin pas ketika dapat di sanlat ini Umi ya kan, setelah sholat subuh itu disunahkan dan zikir pagi ya kan? Kemudian sore ya kan. Oh, cara berbuka yang sesuai sunnah itu kayak gini Umi ya. Doanya. Nah, doanya dan yang lain-lain. Ya. Sekaligus kalau ke kita di yayasan sebagai wujud implementasi program TAB juga, Ya, Zaki ya. betul. Gitu. Seperti itu insyaallah. Baik. Kayaknya beralih dulu kita Yes, Ustaz ya. silakan. Oke. Beralih dulu. Kita lanjut nih karena Iya. tadi sudah banyak yang penasaran nih, kegiatan dari Yang di internal. Ya, yang unik internal. Karena ini pemirsa kita juga banyak juga yang internal nih Iya. yang sedang nonton nih hari ini. Iya. Ada kegiatan apa nih ngintip ya? Iya, betul. Islamic Center ini. Baik, kita lanjut tadi Iya, jadi ada CCM, cerdas CCM, cermat ya. manhaj gitu. Nah, kalau untuk MHQ internal nih, insya Allah juz 30 ya, juz 30 juara pertama bukan 30 juz saja. Juz 30 ya. tenaga pendidikan. Iya. Juz 30, insya Allah juara utamanya dapat hadiah utama juga ya. Ini kita masya Allah pembina kita Ustaz Dr. Zainal Abidin LCMM Hafizahullah Ta'ala ya, dan semua Ustaz Puji, Ustaz Soni, Ustaz Zaki juga. Ini kita menghargai, mengangkat tinggi-tinggi bahwa tenaga kependidikan juga bagian dari ustadz ya, Iya, betul. Pak Zaki ya. Jadi mereka yang biasa bersih-bersih nyontohin kebersihan, bagian dari Islam. Jadi bukan hanya ngajar. Maka di bulan inilah kita gembirakan pula hatinya dengan 1 tiket umroh gratis. Masya Allah. Itu insya Allah Ta'ala dari sponsor kita, dari Ibnu Hajar Persada. Insya Kapan Allah nih berangkatnya Ustaz bagi yang menang nih? Biasanya 1445 Hijriah. Oh, itu. gitu, Masya Allah. Iya, ini sama sponsor yang kemarin juga di Expo. Intinya Pak Eko, sudah Masya Allah. pegang tiket ya. Nah, Umroh bagi yang menang. Itu bagi untuk yang juara menang. 1 aja Ustaz. Iya, seperti itu. Kalau juara 2-nya mungkin dari Pak Hidayat. Iya. Kita lagi nyari sponsor. Oh, jadi sponsor ya. Yang mana sih orangnya? Ada ya. Iya. Iya. Baik. Itu untuk per kategori ya. Ya, Misalkan untuk MHQ, itu khusus CCM. MHQ saja. Oh gitu. Yang tadi Ustadz Zaki sampaikan, Oh, iya, MHQ. ini bulannya Quran, kita coba matangkan teman-teman untuk Qurannya. Iya. Tapi kita juga ada catatan kecil nih. Kalau yang kemarin sudah juara umum, kayaknya sekarang jadi pemantau dulu ya. Jadi kita setiap lomba seperti itu. Termasuk nanti yang kita mau paparkan habis ini adalah MHQ eksternal. Kita udah screening. Yang udah juara 1 sebelumnya, kita tahan kasih kesempatan yang lain. Seperti itu. Biar Ini bagi-bagi. masih penasaran dengan yang tadi nih, yang hadiahnya umroh ya. Iya. Itu juz 30 sekali lagi Ustaz Juz ya. 30. Juz 30. Insya Tapi untuk juara tahun kemarin berarti sudah nggak bisa ikut lagi Ustaz ya. Kemungkinan besar seperti itu karena ketentuan lomba kita seperti itu. Wah, ini ada kesempatan untuk para tenaga kependidikan, ada beberapa waktu lagi untuk murojaah ya Ustaz ya, Iya, untuk iya, meningkatkan kualitas hafalan dan Insya bacaannya. Insya Allah. Semoga mendapatkan tiket umroh ya, Masya Allah ya. Jangan lupa hostnya diajak. Masya Allah. Hostnya dibisikin aja nanti ya. Insya Allah bentar lagi. Amin, Masya Allah. Baik, untuk selanjutnya tadi untuk CCM nih Ustaz. Iya, Materinya cermat manhaj. materi kelas Ya. berapa sih kalau di Materinya sekolah kelas gitu ya? berapa? Ya ini kita bukan Kasih bukan- kisi-kisinya. Ini materinya materi umum seputar Oh, gitu manhaj ya. kita yang dari akidah, dari ibadah, dari akhlak, dari muamalah.
seputar manhaj. Timnya sudah siap dan alhamdulillah dibantu dengan tim SDM juga, ada Ustadz Said, Ustadz Zul ya, insya Allah. Karena memang concern di SDM fokus itu. Jadi itulah roadmap kita ya dari pembina kita sebelum Ramadan kemarin sudah rapat, kita bahagiakan rekan-rekan kita insyaallah taala. Masya Allah, CCM ya Mas. Apa nih hadiahnya Ustaz? Kalau boleh tahu ini, biar pernah. Nih titipan pertanyaan nih dari pemirsa internal ini. Insyaallah. Oh kalau hadiah-hadiah yang lain tentu uang pembinaan ada ya, terus okay, sertifikat ada gitu. Iya. Ustaz Hidayat, saya boleh bacakan yang tadi ya. Iya, untuk sebenarnya. yang ditanya Ustaz Hidayat bagi pemirsa IHBS TV atau yang lainnya, jamaah yang lainnya, silakan yang bergabung di program dakwah sunnah peradaban Nusantara di nomor 26361700250. Masya Allah. 26361700250 BSI dakwah sunnah atas nama dakwah Islam Cahaya Ilmu dengan mengonfirmasi ke nomor 08111112192. Masya Allah, sudah hafal sekali nomor rekeningnya kayak ini. Seperti itu. Harus menghayati juga. Jangan yang lombanya aja yang diminta hayati. Kita juga harus menghayati. Udah hafal di luar kepala ini, Masya Allah. Nomor rekening dan nomor konfirmasi apalagi ya. Masuk nomor KTP. Masya Allah, iya. Dan tentu ini kesempatan terbaik di bulan Ramadan ini bagi pemirsa sekalian yang ingin berpartisipasi untuk dakwah sunnah peradaban ini. Tentu ini kesempatan baik di bulan Ramadan untuk harapannya semoga dakwah sunnah semakin luas dikenal oleh masyarakat Nusantara ini tentunya seperti ini. Dan ini perlu dukungan dari seluruh pemirsa sekalian. Betul. Ini bukan hanya tugas kami atau tugas Islamic Center saja, tapi ini tugas seluruh kaum muslimin dimanapun Anda berada. Iya. Seperti itu ya saudara ya. Betul. Kita di internal juga ada baksos ya, bukan hanya di SPN, tapi ada baksos juga di internal. Baik. Kembali lagi kita ke bagian pendidikan. Betul. Bisa dilanjut Ustaz tadi untuk informasi terkait program bidang pendidikan di bulan Ramadan ini. Ya. Yang pertama tadi kita sudah sebutkan sanlat ya. Kita sampaikan ke pemirsa terlebih dahulu yang ingin mendaftar pesantren kilat di unit SD, TK, unit SD, SMP Putra, SMP Putri, SMA Putra dan SMA Putri masih terbuka lebar. Masya Allah. Silahkan Abi dan Umi, masih kurang lebih 19 hari ke depan sebelum kita tutup pendaftaran. Tapi khusus untuk unit-unit yang kita sebutkan tadi, ini kuotanya masih terbuka lebar dan yang mohon maaf bisa jadi selama 2, 3 atau 5 hari atau 1 minggu sudah tutup Pak Hidayat. Ya, Pak, ada podcast ini biasanya Ya, langsung ini kan. Nggak nyampe sehari biasanya. Betul. Langsung rame gitu. Ya, ini silahkan Abi Umi dan mungkin yang sudah sekolahnya libur ya itu bisa mendaftarkan sanlat ke unit-unit yang tadi kita sudah sebutkan. Apa Ustaz? Ya. Bagi ananda yang memang hafalan atau bacaan Al-Qur'annya belum lancar misalkan untuk tingkat SD, tingkat SMP kan peserta ini ada juga yang dari sekolah umum gitu Ustaz ya. Bagi yang belum lancar dan baik bacaan Al-Qur'annya nggak masalah Ustaz untuk ikut ya. Ya. Justru kita ketika mengadakan sanlat ini ya, salah satunya adalah tadi terkait tentang TAB ya. Tahfidz ini kita tidak langsung masuk ke hafalan Quran Pak Hidayat. Karena saat masuk ya, kita biasanya ada sesi perkenalan dulu, pembukaan dan yang lain-lain, kemudian ada sesi sharing Pak Hidayat. Nah, sesi sharing di sini akan dites terlebih dahulu. Apakah sudah bisa membaca Quran atau belum ya, pemetaan. Kemudian apakah sudah memasuki tahap hafalan Quran ya. Nah, ini setelah kita ada tes dan yang lain-lain kemudian sharing yang tadi yang kita sebutkan, itu besoknya ya atau malamnya saat setelah sholat tarawih ya, itu langsung bisa ya mengikuti halakoh yang sudah kita siapkan. Ada halakoh tahsin, ada halakoh yang mungkin masih tahap ikro ya. Ya, betul. Ada yang mungkin sudah masuk halakoh hafalan Quran. Jadi kalau ada peserta didik yang belum bisa membaca Al-Quran, jangan khawatir. Ya. Ntar udah grogi duluan. Wah ini pendaftarnya biasanya sudah hafid ataupun sudah hafalan Quran sudah banyak. Enggak. Jadi kalau ada yang mendaftar, mungkin saat itu belum bisa membaca Al-Quran, masih terbata-bata dan yang lain-lain, itu kami persilahkan. Insya Allah mudah-mudahan lewat pesantren Ramadan yang mungkin saat ini kita laksanakan, Allah SWT mudahkan, setelah pulang bisa mempraktekkan yang kami ajarkan. Dan akhirnya bisa termotivasi untuk bisa pesantren ya, pesantren Ustaz ya. Karena kadang-kadang ya banyak ternyata kalau kita survei ke beberapa santri ya di pesantren,
justru munculnya motivasi untuk mau masuk ke pesantren itu karena setelah ikut pesantren kilat, Pesantren kilat. ya. Dan mudah-mudahan ini menjadi wasilah tentunya Betul. bagi Abi dan Umi, menambah motivasi, keyakinan bagi putra-putrinya untuk bisa pesantren di tahun berikutnya. Insya gitu ya. Allah. Baik, Ustaz, bisa dilanjut tadi program. Ya, program Islamic selanjutnya setelah kita mengadakan ataupun kita program yang pertama tadi adalah Sanlat, yaitu yang kedua adalah Baksos dan bakti sosial. Bakti sosial ini salah satu tujuan kita adalah yang paling besar silaturahim ke warga sekitar. Ya. Di daerah mana saja Ustaz? Ya, kalau untuk selama ini kita mengadakan di unit-unit yang Ya. ada di kita, kemudian bisa melebar ke tadi yang sudah disebutkan oleh Ya. Ustadz Indra. Ya. Nah, untuk unit-unit yang ada di kita ini, ya, Baksos bakti sosial ini ada di unit TK, SD, SMP. Daerah Munjul. Daerah Bayu. Munjul, ya. TK, SD, SMP ini karena di satu tempat, ya. Karena kita, ya mohon maaf, ya, tempat kita pun juga jalannya jalan masuk, sering tiap hari itu mungkin mengganggu warga, ya. Jalan sepakat. Nah, jalan sepakat. Di sana saya mau masuk, sini sudah harus diatur sepakat dulu. dulu. Ya, sepakat dulu. Nah, karena kita mungkin tiap hari jalan yang kita lalui atau melewati masyarakat, jadi kita silaturahim yang mungkin paling berkesan di masyarakat, ya, itu adalah dengan adanya Baksos. Ya. Bakti sosial ini bisa kita wujudkan dengan bahan-bahan pokok, ya, Iya. yang seperti beras dan yang lain-lain, atau kadang juga berbentuk uang gitu saat itu. Iya. Ya. Nah, Ini untuk mengikat persaudaraan lah. Betul. Dengan Ya, warga ya kan. sekitar, Hitung-hitung THR lah. dengan saudara-saudara kita ya. Ini betul seperti Ustaz, itu ya. Hidayat. Kadang kita tidak melaksanakan hanya di bulan Ramadan, Pak Hidayat. Di bulan-bulan lain juga. Bulan-bulan memang lain pun rutin kita ya, juga Ustaz, ya. rutin. Ya, alhamdulillah. Bukan setahun sekali di Ya, program betul. ini, tapi berkali-kali dalam Berkali-kali. setahun ya. Betul. Insya Allah. Dan yang bikin menarik dari kegiatan ini, yang bagi itu bukan dari guru-guru atau dari mungkin civitas yang ada Ya. di Iya. kita, tetapi langsung santri ataupun sangat- santriwatinya. Masya Allah, Ya. ini sangat bagus sekali untuk memberikan suatu pembelajaran kepekaan Betul. sosial, Betul. empati ya. Betul. Baik. Kalau dari aspek pendidikan, angkat jempol Yes. sekali Masya ini. Betul. Ya. Butuh dukungan ini. Ya. Banyak dapat sepeda ini ya. Masya Allah. Betul Pak Hidayat. Jadi kalau ketika kita mengadakan Baksos ini, ya yang langsung mendistribusikan adalah dari OSIS, ya, Anak-anak OSIS, keliling ya. anak-anak Masya OSIS, Allah. ya kan, dari SMP, Langsung SMA. tuh door to door Ustaz ya. Kita kadang-kadang punya dua metode Pak Hidayat. Yang pertama kita undang ke sekolah kita supaya mungkin masyarakat yang ada di sekitar kita itu tahu. Oh, selama ini kan mungkin Ya, terkesan dalamnya wah, seperti apa ya, sih? dalamnya seperti apa sih, ya kan? Dari luar aja. Atau kadang-kadang nggak boleh masuk, ya kan? Nah, ini kita undang ke dalam Pak Hidayat supaya tahu, oh ternyata IHBS itu seperti ini, kan? Atau kadang kita langsung door to door seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Hidayat. Jadi kita datang, ya kan, langsung mungkin ada kita pengen tahu, ya, masyarakat yang di sekitar kita itu rumahnya bagaimana sih, kemudian keluarganya bagaimana sih, ya kan? Dan yang mana rumahnya di Betul, mana gitu kan. ya kan? Gitu Pak Hidayat. Intinya untuk saling mengikatkan persaudaraan, menumbuhkan rasa kasih sayang tentunya di antara kita. Lalu berikutnya tadi dari kaum muslimin sendiri kita kan intinya ya supaya lebih erat Ya, hubungan betul. Pak, gitu ya, seperti itu ukhuwah Ya, Islamiyah. betul. Baik, kita lanjut lagi ke Ustadz Indra nih. Ya. Beliau nih banyak surprise-nya nih. Apalagi nih surprise berikutnya. Surprise Tadi tiket umroh nih. berarti- Sekarang apa nih? Nah, yang sebelum yang terakhir ini saat Hidayat kita juga ada MHQ eksternal. Lagi-lagi bicara lagi MHQ eksternal. untuk- Insya Allah ada uang pembinaan kurang lebih 11 jutaan ya. 11 Untuk juara satu? 11 juta rupiah. Juara satu, Ustaz? Seluruh keseluruhan. ya. Kalau kali ini seluruh uang pembinaan 11 jutaan ya. Insya Allah mudah-mudahan naik ya dengan berbagai sponsor nih yang sudah masuk ya, yang sudah confirm IHP, lagi-lagi IHP Mengajar Persada ya dengan pembina kita Ustaz Dr. Zainal Abidin LCMM Hafizahullah Ta'ala. Itu sponsor utama ya, Eko HP ya. Masya Iya, Allah. sponsor utama. Terus juga ada Muslim Madani ya, pakaian nanti buat teman-teman. Kita lagi usaha juga di Al Umyas juga sudah butik ya, terus sama Mushaf Cordoba dan penerbit Erlangga insya Allah. Jadi semua support, dan yang uniknya lagi kategorinya MHQ ini TK, SD, SMP sama SMA gabung, dan yang terakhir adalah untuk semua kalangan. Nah, Ustadz Hidayat bisa ikut tuh. Oh, gitu. Jus 30 juga, hanya jus 30 tapi sifatnya online. Oh, Jadi online, semuanya Masya online. Allah.
Ini semuanya online karena sudah banyak yang bertanya tahun-tahun lalu juga yang dari luar kota kita beri. Jadi kita ada 2 metode tuh kan, yang internal offline, yang ini online biar lebih banyak. Itu online-nya metodenya seperti apa nih? Menarik. Online-nya yang pertama kali syaratnya dulu ya. Iya. Pertama subscriber dulu channel YouTube-nya IHBS, jangan lupa. Lalu di screenshot. Like juga ya. Iya, like and share gitu kan. Iya, Like, Masya comment and share. Terus juga share flyer medsos di medsos kamu ya, di medsos para peserta.It isi form, upload bukti screenshot sama share tadi di link http://bit.ly/mhki-ihbs1444. Terus juga bisa menghubungi ke koordinatornya Ustadz Abdurrahim 08951775638 08951775638. Nah, adapun kalau secara keseluruhan gebiar yang Ustadz Zaki tadi sampaikan, kami sampaikan juga di untuk tebar iftar ya, khusus gebiar Ramadan. Kalau tadi program DSPN-nya kan setiap bulan. Nah, yang khusus gebiar Ramadan bisa ke rekening BSI juga di nomor 3.600 3.600 masih hafal juga ya, karena gampang kalau yang 3.600 dengan mengonfirmasi lagi ke nomor yang tadi 081-nya 5 kali 2192 seperti itu. Begitu Ustaz Hidayat, friendly-nya seperti itu. Masya Allah. Dan tentu ini kesempatan sekali lagi bagi kaum muslimin dimanapun Anda berada untuk bisa partisipasi dalam kegiatan yang sangat baik dan kegiatan yang istimewa ini di bulan istimewa tentunya dengan tadi menyalurkan rezeki Anda ke nomor rekening yang sudah disampaikan oleh ketua panitia tadi. Bahkan sampai insya Allah kita juga membuka zakat ya Ustaz Zaki, dan juga menyalurkan zakat fitri atau zakat mal, dan juga insya Allah kita yang terakhir menggelar sholat id di sini insya Allah, sholat idul fitri. Baik Ustaz, untuk sholat betul. dan itikaf ini betul. untuk warga luar juga Ustaz. Ya, itikaf untuk warga luar, nanti juga kita akan share flyer beserta linknya biar untuk tertib. Pendaftarannya Ustaz. Betul. Kuota berapa untuk kuota itikaf Ustaz? kita masih sama seputar 100 sampai 120 karena ada ikhwan akhwat ya. Kita itu ada semacam infaknya Ustaz untuk enggak, konsumsi. Iya betul, itikaf gratis insyaallah. Itikaf ya. gratis insyaallah 100 sampai 120 peserta. Tapi kenyataannya kayak tempo hari 150 sih. Iya. Insyaallah. Animonya cukup tinggi ya, sampai banyak. penuh masjid ya Ustaz ya. Betul, sampai penuh Masya masjid. Allah. Dan memang harapannya seperti itu. Ramadan itu justru yang ramenya harusnya masjid Ustaz ya. Yang senang lagi apa? Iya. Alumni kita ya Ustaz Zaki ya, alumni kita pada ikut itikaf yang tahun pertama, angkatan pertama, kedua dan seterusnya kumpul di sini. Ya, alhamdulillah. Ini indikator baik bagi pendidikan di HBS seperti ya, Masya Allah. Ya. Baik, untuk selanjutnya untuk sholat Id itu Insya Allah untuk warga luar juga ya. Warga luar yang teman-teman ini kita himbau yang nggak pulang kampung. Biasanya sih memang Idul Adha sama Idul Fitri banyak Idul Adha kita ya di sini ya, karena pada nggak pulang kampung. Tapi nggak apa-apa, sholat Id tetap kita gelar. Insya Allah warga sekitar lumayan sampai memenuhi lapangan utama kita ya, di lapangan utama IHBS Insya Allah bersama Ustadz Muhammad Asyari Insya Allah ta'ala. Untuk imam khatibnya Ustadz ya, Masya Allah. Alhamdulillah. Berikut Ustadz Zaki ini barangkali ada informasi selanjutnya yang perlu diketahui. Untuk informasi berikutnya terkait tentang gebiar Ramadan Pak Hidayat ya. Ini kita sebutkan gebiar Ramadan karena kegiatan kita banyak. Ya. Gebiar ya, ini rame berarti. Ya, rame. Kegiatan kita banyak ya, bukan hanya khusus dari kita internal ya, tapi kita juga eksternal ya. Ya seperti yang tadi disampaikan oleh Ustadz Indra ya, kegiatan-kegiatan kita itu sangat banyak, dan kita juga membuka para donatur ya, yang ingin ya menginfakkan ya harta terbaiknya, itu kita persilahkan ya, karena kegiatan-kegiatan yang mungkin dari disebutkan oleh Ustadz Indra tadi, iftar jama'i mungkin yang diselenggarakan di SPN, kemudian kita juga akan ada baksos di luar juga Pak Hidayat, kita bukan hanya di dalam ya. Baksos kita pun juga di Indramayu kemarin Pak Hidayat ya, Pak Indra ya. Ke Indramayu juga, sampai ke Indramayu juga ya. Ini kalau dari donatur ada yang ingin berikan infak terbaiknya, insya Allah kita akan berikan kepada mereka. Karena kita insya Allah ada foto, ada pertanggungjawaban yang kita ingin sampaikan. Silahkan para donatur yang
mungkin ingin menyampaikan atau ingin menyerahkan infak terbaiknya, silahkan bisa transfer ke nomor yang tadi sudah disebutkan oleh Ustaz. Masya Allah. Dan bagi pihak yang ingin menjadi sponsorship nih untuk kegiatan betul. MHQ, bagaimana caranya Ustaz dan apa syarat-syaratnya? Kita sudah tebar proposal ya, beberapa yang langganan. Alhamdulillah di Gebiar Ramadan ini juga DKI Syariah sudah masuk, terus juga BSI akan menyusul. Insya Allah yang lainnya silakan menghubungi nomor yang tadi kami sampaikan 08115 kali 2192, segera real time kita kirim proposal. Seperti itu. Insya Allah. Dan insya Allah nanti jadi sponsorship dicantumkan ya. Oh iya pasti, kayak di flyer dan dicantumkan biasanya namanya dan disebut dalam ketika ya. event-event di MHQ online, insya Allah kita sebut seperti itu. Baik, waktu kita sudah berada di penghujung ini. Baik, Ustaz Zaki bisa disampaikan ini terakhir closing statement dan Ustaz Indra juga, silakan Ustaz Zaki terlebih dahulu. Ya, terima kasih Ustaz Hidayat atas waktu dan kesempatannya kita podcast di sini Ustaz Indra ya. Betul. Untuk yang pertama yang kami sampaikan kepada para jamaah, kemudian para pendengar ataupun peserta ataupun pemirsa IHBS TV ya, kita masih membuka ya pendaftaran sanlat khusus di SD, SMP Putra, SMP Putri, SMA Putra dan SMA Putri. Untuk di kategori ataupun pendaftar unit TK, KB sudah kami close ya. Jadi kalau mungkin sekarang bagi pendengar ataupun pemirsa yang saat ini menyaksikan pengen mendaftar, insya Allah ada flyer yang mungkin kita tampilkan di situ, nomor-nomornya pun sudah ada ya. Silahkan bisa mendaftar. Keburu tutup Pak Hidayat ya. Karena ini biasanya cepat ya waktunya, jangan lama-lama menunggu ya. Kemudian yang kedua yang ingin berbagi ya ataupun ingin menjadi donatur dalam event Baksos ya, bakti sosial di Munjul, di SMP SMA-nya itu di Transyogi, kemudian ada di Bungur, kemudian di dakwah Nusantara ya, peradaban Nusantara itu bisa langsung menginfakkan infak terbaiknya ke nomor yang sudah kami sebutkan ya. Ayo berlomba-lomba selama bulan Ramadan ini, insya Allah Allah SWT akan mengganti yang lebih baik. Seperti itu Pak Hidayat. Insya Allah. Jazakallah Ustaz. Baik Ustaz Indra. Baik. Jazakallah khair, barakallahu fiik. Kita sih mengajak semua kaum muslimin ya. Tadi Ustaz Zaki sudah sampaikan, yang mau berhubungan dengan pendidikan silakan sanlatnya ya, yang masih buka monggo di nomor para kepala sekolah kami ya, nanti dicantumkan oleh tim TV dan juga di flyer-flyer sudah nyebar ya. Terus juga yang kedua ya sebagai perwujudan, salah satu perwujudan dari hadis Nabi yang kan kalau kita kasih makan orang puasa ya Ustaz Zaki ya, pahalanya juga seperti yang sedang berpuasa itu tanpa dikurangi sedikit pun. Nah, mari kita berbagi teman-teman atau saudara-saudara kita di DSPN tadi di 12 daerah ya, atau 12 dai tadi juga telah menunggu siap dengan berbagai programnya. Terus di internal juga kami ada iftar ya, terus juga ada acara-acara yang tadi kita jelaskan, MHQ apalagi kan. Ini MHQ ini untuk semua kalangan ya, dari TK sampai umum. Nah, insya Allah kalau yang ingin berbagi silakan ke nomor 3600 atas nama dakwah Islam Cahaya Ilmu dengan mengonfirmasi ke nomor tadi 08115 kali 2192. Demikian Ustaz Hidayat. Baik, terima kasih karena kita terbatasi oleh waktu dan durasi tentunya. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran para Ustaz Zaki dan juga Ustaz Indra di acara podcast IHBS. Mudah-mudahan acara ini bisa memberikan informasi kepada pemirsa sekalian dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan ini menjadi wasilah pintu pembuka amal kebaikan bagi kita semuanya. Baik, terima kasih sekali lagi. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.